Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sore hari ya teman-teman. Kebetulan waktunya senggang, saya gunakan sebaik-baiknya untuk memotivasi teman-teman nih, apalagi yang ada di fase yang semangatnya lagi down gitu ya, dan seperti frustasi menghadapi gangguan ini. Saya dulu pernah merasakan hal yang sama ya, jadi akan saya bagikan. Semoga saja bermanfaat nih buat teman-teman nih, karena untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan kan setiap hari itu harus dimotivasi, karena semangat untuk menghadapi ini kan kadang naik turun. Kalau kita lagi semangat, kita rajin. Kalau semangatnya lagi kendor ya, itu perlu disemangatin. Saya dulu mengalami fase yang seperti sudah rasanya itu frustasi menghadapi gangguan ini ya teman-teman. Jadi semuanya seperti serba salah. Saya itu merasa diri saya itu seperti udah kayak nggak ada gunanya gitu ya. Jadi hari-harinya itu saya habiskan waktu untuk merenungi nasib, merenungi apa yang saya alami, fokusnya kepada sensasi yang muncul. Mau ngapa-ngapain males, mau berkegiatan apalagi. Karena yang saya rasakan waktu itu buru-buru saya untuk berkegiatan. Saya untuk jalan kaki aja udah ngos-ngosan ya. 5 langkah, 10 langkah itu udah ngos-ngosan, rasanya udah kayak mau pingsan. Dari situ itu saya itu sudah seperti, saya mau gimana ini ke depannya? Apa saya bisa sembuh? Nah, saya dulu juga sempat pikir seperti itu ya, sempat berpikiran seperti itu. Sampai-sampai saya itu merasa bahwa saya ini benar-benar udah nggak ada gunanya nih. Saya ada anak, ada istri yang perlu dinafkahin. Mereka itu perlu biaya hidup juga. Sedangkan saya kondisinya seperti ini. Saya juga sudah malu sama orang-orang sekitar, sama teman-teman. Ya. Saya juga malu sama diri saya sendiri. Saya pernah merasakan hal sama seperti itu teman-teman ya. Tapi teman-teman gak usah khawatir ya. Ini akan saya bagikan, nanti saya akan kasih tips-tipsnya ya. Supaya teman-teman itu tetap semangat menghadapi ini. Karena saya yakin nanti teman-teman juga akan sembuh. Ya, saya yakin sekali. Jadi teman-teman ini harus semangat ya. Saya itu merasa dulu itu memang sudah di titik yang namanya saya itu kepingin pergi saja gitu ya. Padahal waktu itu juga keluarga itu sangat support gitu ya, sangat support. Nah kebetulan kan saya itu tinggal di tempat istri saya ya, keluarga menyupport. Ya. Akan tetapi perasaan saya sendiri aja ya teman-teman ya, karena untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan itu kan banyak perasaan yang seperti nggak enakan gitu ya. Jadi perasaan itu timbul sendiri memang. Jadi walaupun keluarga mensupport gitu ya, tapi saya melihat itu kasihan gitu ya. Saya begini, melihat orang tua saya bekerja, ke sawah, ke kebun, dan lain-lain. Lihat anak saya lari-lari, dengan begitu semangatnya, saya hanya bisa rebahan ya. Itu bikin saya itu merasa, pokoknya wah ini saya seperti udah kayak nggak ada gunanya lah gitu ya. Padahal itu hanya perasaan saya aja ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman sekarang ketika mengalami hal seperti itu, ya itu mungkin perasaan teman-teman saja. Karena memang di kondisi seperti itu, ketika semangat kita itu sudah kendor ya, sudah down, itu pikiran-pikiran seperti itu akan timbul sendiri ya. Nah, kalau timbul pikiran seperti itu, yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri ya. Selain teman-teman itu juga harus dapat dukungan, harus terus dapat motivasi, terus harus tetap dikasih semangat. Tapi intinya teman-teman sendiri yang nanti akan bisa memegang kendalinya, gitu ya. Saya dulu sudah sempat mau intinya ya mau ini dulu lah gitu, mau pergi dulu karena saya udah merasa nggak enak ya, sama istri nggak enak, sama anak kasihan, sama orang tua juga nggak enak. Saya hanya bisanya seperti ini, saya ingin menjauh gitu. Akan tetapi waktu itu dilarang ya teman-teman ya, karena melihat kondisi saya seperti ini, gimana kamu di sini, orang sekarang di sini, kamu tinggal fokus saja ya, fokus saja sama penyembuhan, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Tapi entah kenapa pikiran saya itu ya selalunya kayak minder gitu ya teman-teman ya, merasa bahwa saya itu kok kayak nggak ada gunanya gitu ya. Akhirnya ya
terus seperti itu muncul setiap hari ya. Nah, kapan mulai saya itu bangkit ya dari fase itu ya teman-teman ya. Jadi saya itu mulai punya tekad ya teman-teman ya. Jadi bukan nekat ya, tapi tekad ya. Tekad bahwa ya pokoknya saya itu harus sembuh. Nah, dari situ ya teman-teman ya. Dari itu saya itu memulai bahwa gimana nih cara saya itu harus sembuh. Saya menyerap informasi-informasi ya. Dulu itu ada motivasi di YouTube itu dari mentor-mentor yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung. Saya tonton nih, mana yang kiranya saya cocok nih. Saya tonton. Saya ambil nih cara-caranya ya. Saya lakukan itu. Saya lakukan rutin ya teman-teman ya. Nah, itu juga butuh konsisten ya teman-teman. Ini untuk konsisten itu kan juga agak susah ya. Karena memang kondisi kita itu kan kadang kan naik turun. Jadi untuk konsisten itu agak susah memang. Akan tetapi yaitu kembali ke tekad kita lagi ya teman-teman, tapi bukan nekat. Jadi tekad kita sudah bulat. Gimana caranya saya harus sembuh, gimana caranya saya harus bangkit. Jadi saya itu ya pokoknya terima sajalah. Yang sekarang kondisinya saya memang hanya bisa rebahan, tapi saya menerima kenyataan bahwa saya memang ada di fase seperti ini, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya sudah ini apa namanya mulai mengurangi perasaan-perasaan yang nggak enak gitu ya, karena menurut saya itu timbul dari diri kita sendiri ya, padahal orang lain itu belum tentu ya teman-teman ya, belum tentu melihat kita itu apa namanya berpikiran jelek, itu belum tentu. Cuma pikiran kita saja yang kadang sensitif. Ketika orang sedang berbicara mungkin bisik-bisik atau apa, kita itu sensitif. Jangan-jangan dia lagi ngomongin saya, jangan-jangan dia lagi apa namanya gosipin saya dan lain-lain begitu ya teman-teman ya. Nah, mulai dari situ ketika saya sudah punya tekad yang seperti itu saya itu pokoknya buang jauh-jauh. Saya berpikir positif saja ya teman-teman. Karena memang tujuan saya itu saya ini kepingin sembuh. Gitu. Jadi metode-metode yang saya pakai itu dulu memang pada saat waktu penyembuhan kan memang saya juga konsumsi obat ya. Konsumsi obatnya itu memang konsumsi obat untuk lambung ya teman-teman. Karena saya itu juga diperiksa juga ada dispepsia organik ya. Jadi ada apa namanya luka fisik gitu ya. Ada radang di lambung atau iritasi di lambung. Ditambah lagi dengan kecemasan ya yang berlebih. Nah, saat mulai saya itu sudah punya tekad, saya sudah mulai ingin bangkit, saya pokoknya berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan ke diri saya, teman-teman, bahwa perasaan-perasaan yang nggak enak itu, yang bikin saya itu menambah beban pikiran itu belum tentu orang lain itu melihat kita itu apa namanya seperti yang kita pikirkan gitu ya. Jadi kita itu harus percaya diri ya teman-teman, percaya diri. Udahlah, kalaupun memang ngomongin saya, udah masa bodoh saja. Saya harus fokus kepada penyembuhan. Ya. Jadi banyak beban pikiran yang tanpa kita sadari. Nah, selalunya orang itu ngasih tahu ke saya, udah kamu nggak usah banyak mikir, kamu udah fokus saja sama penyembuhan. Tapi saya serasa nggak terima karena kalau dibilang jangan banyak mikir satu, seperti nggak mikir apa-apa, tapi tanpa saya sadari benar juga ya. Sensasi yang setiap hari muncul itu ya, itu juga karena efek beban pikiran ya teman-teman ya. Jadi mikirin ini, mikirin itu, akhirnya cemas, akhirnya takut, akhirnya energinya drop, muncullah lagi sensasi fisik ya. Belum lagi memang saya juga ada gangguan fisik waktu itu ya teman-teman. Akhirnya ya muter-muter terus di situ. Sampai perasaannya jadi sensitif. Saking takutnya, saking paniknya, saking khawatirnya, sesuatu hal yang belum terjadi sudah dipikirkan. Nah, dari situlah saya itu mulai buang ya teman-teman ya. Saya pokoknya mulai nggak mau ngikutin hal-hal seperti itu. Pikiran-pikiran negatif. Karena saya sudah berpatokan bahwa saya punya tekad gitu. Karena harus punya tekad ya teman-teman, bukan nekat ya, bukan nekat, beda ya. Jadi kalau nekat kan ya nanti kalau apa-apa dinekatin gitu juga
nggak bagus juga ya, tapi tekad yang bulat untuk sembuh ya, dengan cara seperti apa. Sebenarnya metodenya sederhana yang saya pakai ya. Saya ada gangguan di fisiknya, ada radang, ada apa, ya saya ke dokter. Terus saya terapkan metodenya yang 3P, yang memperbaiki pola hidup saya, pola makan saya, pola pikir saya. Ya. Kalau kita setiap hari masih merasakan sensasi dan kita itu masih pusing, masih geliyengan, masih dada kadang cenat-cenut, celekat-celekit, terus kadang sesak napas, jalan ngos-ngosan, geliyengan, udah gitu tenggorokan mengganjal dan lain-lain lah teman-teman. Itu sensasi fisik itu memang bagian ya, bagian dari kita itu mengalami ini. Jadi teman-teman itu jangan apa namanya, jangan kaget ya. Selama kita menghadapi proses ini, ya itu sensasi-sensasi itu akan mengikuti ya teman-teman, itu akan mengikuti. Jadi kadang sensasi A, B itu sudah hilang, tapi berganti dengan sensasi yang C, sensasi yang D. Itu akan selalu mengikuti. Nah, dari situlah nanti teman-teman itu bisa amati. Ya, kalau memang kita itu belum sepenuhnya pulih, sepenuhnya normal, kita masih proses, kita masih menghadapi ya. Sensasi-sensasi itu akan muncul ya. Bukan hanya sensasi fisik aja, tapi sensasi psikis ya. Dari pikiran kita gitu ya, yang ketakutan ini, ketakutan itu. Nah, semua itu ya nanti bisa dikurangi dari kendali diri kita ya, teman-teman ya. Caranya bagaimana? Caranya kita harus belajar. Ketika muncul pikiran-pikiran yang negatif, ya, yang mengarahkan kita untuk berpikir ke sana, gitu ya, berpikiran negatif, gitu ya. Itu teman-teman itu harus bisa lawan, ya. Jadi contoh misalkan, oh, aku lemas banget nih, saya mau itu aja, takutlah nanti pingsan. Nah, itu teman-teman ya seperti itu. Teman-teman itu belum coba, tapi sudah menyimpulkan dulu. Nah, ini yang seperti ini harus diperbaiki ya teman-teman ya. Terus lagi ketika kita itu apa namanya mau mencoba apa namanya sosialisasi lah gitu ya. Wah nanti takut malah diomong inilah, diomong kurus lah, diomong pucet lah, diomong dan lain-lain sebagainya. Itu nanti malah kalau teman-teman itu sudah takutkan dulu sebelum teman-teman itu menjalani ya, itu akan seterusnya terkunci di situ. Jadi memang harus ada dobrakan ya teman-teman, ada dobrakan. Ya, jadi kita itu sudah mengalami banyak sekali perasaan-perasaan yang nggak enak, mengalami banyak sensasi, ya tanpa kita sadari itu sudah menjadi beban pikiran kita, ya. Kenapa saya juga kadang selalu bilang ya kurangi beban pikiran. Artinya bukan pikiran yang A, B, C gitu aja ya teman-teman ya semuanya ya. Ya, jadi termasuk gangguan ini, termasuk kita memikirkan masa depan kita, nanti saya kalau nggak sembuh bagaimana, nanti anak-anak saya gimana, nanti istri saya gimana. Yang penting sekarang terima saja dulu lah teman-teman ya, terima saja dulu ya, hadapi ini dengan sabar dan ikhlas ya. Mas enak sekali ya ngomongnya seperti itu. Orang kenyataannya saya begini, ini buat berdiri aja susah. Iya, saya tahu. Saya paham sekali karena saya pun dulu merasakan seperti itu. Tapi itu bisa dibangkitkan ya oleh diri kita ya teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti itu, ketakutan-ketakutan itu ya, itu nanti kita sendirilah yang bisa mengendalikannya ya teman-teman ya. Jadi bukan orang lain. Sebanyak apapun orang lain ngasih tahu kita, menasehati kita, yang ngasih masukan ke kita. Kalau kita tidak ada kemauan untuk merubah ya, ya sama saja ya teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman ya. Ini pengalaman saya saja ya. Semoga teman-teman itu mulai bangkit ya. Jangan patah semangat. Karena saya pun dulu sama pernah ada di fase seperti ini, kebingungan sekali. Sekarang fokus saja kepada penyembuhan, fokus kepada pemulihan, coba lawan tuh rasa-rasa yang takut-takut itu lawan. Pikiran-pikiran yang kita simpulkan dulu sebelum kita lakukan itu, nggak usah dipikirkan ya teman-teman ya. Jadi mulailah dari sekarang, sesuatu hal yang belum terjadi jangan dipikirkan. Kita harus terima ini. Kita harus terima, oh iya kondisi saya sekarang seperti ini. Nasib saya sekarang seperti ini. Kondisi ekonomi saya seperti ini. Ya sudah, kita terima saja dulu. Karena semakin tidak menerima itu ya, kita itu akan semakin berat ya beban pikirannya. Itu yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi bukannya tambah membaik, malah sepertinya malah tambah membandel ya. Tambah membandel sensasinya.
Itu pikirannya tambah nggak karu-karuan. Sesekali relaksasi teman-teman ya, keluar dari rumah, kita pengen teriak-teriak saja, gitu ya. Yang penting jangan merugikan orang lain. Ya, jadi mengeluarkan apa namanya beban kita gitu ya dengan cara berteriak atau apa gitu, mungkin di tempat yang kosong ya, di sawah, di kebun atau di kali gitu ya. Saya memang lakukan itu dulu ya teman-teman ya. Ini prosesnya memang tidak instan ya. Jadi makanya saya kasih tahu ke teman-teman ya bahwa sensasi fisik maupun sensasi psikis yang muncul itu adalah bagian dari gangguan ini. Jadi teman-teman ketika masih mengalami banyak sensasi, teman-teman itu jangan kaget ya. Karena selama kita itu masih belum sembuh ya, belum normal sepenuhnya, sensasi itu akan mengikuti gitu ya teman-teman ya. Jadi pada saat sudah sembuh pun kadang 1-2 sensasi itu masih nyolek, itu teman-teman juga nggak usah kaget. Mas kenapa ini kemarin saya sudah membaik kok tiba-tiba kayak gini, jangan kaget ya teman-teman, memang itu prosesnya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Pokoknya mulai sekarang teman-teman itu semangat, saya yakin sekali kok teman-teman bisa, saya sangat yakin teman-teman itu bisa, dan saya sangat yakin teman-teman itu akan sembuh ya. Yang penting teman-teman masih punya semangat, teman-teman punya tekad ya, punya konsisten untuk menjalani, memperbaiki 3P secara konsisten, insya Allah nanti akan membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman ya, sekian dulu karena ini sudah mau azan maghrib ya. Lain kali disambung lagi untuk tema-tema yang lain ya. Jadi ini khusus untuk yang teman-teman yang semangatnya sudah kendor ya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.